ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita akan kembali melakukan studi linguistik atau kajian linguistik atas doa-doa yang maksur atau yang masyhur. Baik, akan saya buka screen terlebih dahulu. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ana aktub awalan at-tarikh fi hadhihi al-lailah. Al-an yaumul jum'ah ya, yaumul jum'ah. الثالث والعشرون الرابع وعشرين الثالث أو الرابع الثالث يكون الثالث والعشرون من فبراير سنة 2024. طيب, الموضوع في هذه الليلة kajian linguistik doa. Kajian linguistik doa. Ad-dirasah al-lugawiyah ala al-ad'iyah al-mashhurah awil ma'thurah. Nah, pertama saya akan bahas doa yang kita sudah sangat hafal, sudah sangat populer, yakni doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Hadha ad-du'a ma'thurun wa ma'khudun minal ayat al-Qur'aniyah. Doa ini merupakan doa yang ma'thur yang diambil dari ayat Al-Quran ya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baik. Pertama kita akan mulai bahas dari kata Rabbana. Saya tidak tahu apakah ini sudah pernah dibahas atau belum. Tetapi jika sudah dibahas ini sebagai penguatan, pengingat kembali, dan jika belum, maka ini adalah hal baru yang penting untuk kita ketahui. Pertama, Rabbana ini adalah kata yang terdiri dari 2 isim. Pertama Robba dan kedua Na.
Na adalah dhamirun muttasilun ya. Na adalah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Nah, tetapi Rabbana ini adalah isim apa kedudukannya? Nah, tentu saja Rabbana ini isim dan na juga isim. Berarti kalau ada dua isim, maka ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Berarti Robba adalah mudhof, sedangkan na adalah mudhofun ilaih. Dhamirun muttasilun fi mahalli jarri mudhofun ilaihi. Fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Ini untuk na ya. Pertanyaannya, mengapa kata Robbana di sini bacanya fathah Robba? Mengapa tidak Robbu? Mengapa bukan Robbuna tetapi Robbana? Mengapa Robba menjadi mansub? Nah, ketahuilah kata Robbana ini sesungguhnya semula adalah kata ya Robbana. Ya Robbana. Semula ada huruf ya nida. Atau huruf nida berupa ya. Nah, ketika ada huruf nida ya, maka kata sesudahnya, kata selepasnya adalah munada. Munada. Dan Robbana adalah munada yang terbuat dari mudhof. Yang ini rangkaian kata. Isim dan isim. Karena Robbana adalah munada yang merupakan mudhof, maka teorinya dalam ilmu nahwu, kalau ada munada mudhof setelah ya, setelah huruf nida ya, maka munada mudhof itu adalah mansubun. Makanya Robba ini adalah munada mudhof. Mansubun. Oh, begitu ya. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Gitu. Nah, ini berlaku untuk yang lain-lainnya. Jika kita menemukan di Al-Quran atau dalam doa-doa kita membaca kata Robbana, maka Robbana di situ semula adalah diawali oleh kata ya. Ya Robbana. Ya harfun nida, Robbana adalah Robbanya adalah munada mudhof mansubun, sedangkan adalah dhamirun muttasilun mabniun ala kasri fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Dua ini banyak kita temukan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dan seterusnya. Yang lainnya lagi Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Kemudian lagi contoh yang lainnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu. Jadi Rabbana ini awalnya adalah ada huruf ya, ya Rabbana. Sehingga Rabba ini kedudukannya sebagai munada mudhof. Termasuk juga kata Robbi. Mungkin kita pernah menemukan di Al-Quran atau dalam doa kita, Robbi srohli sodri gitu ya. Wa yassirli amri, Robbi srohli sodri dan seterusnya. Ini Robbi di sini sesungguhnya awalnya adalah ya Robbi. Mengapa binya kasro? Ini karena menghadapi domir mutakalim berupa ya. Asalnya Robbi. Domir mutakalim wahdah. Domirun mutakalimun wahdahu. Semula adalah ya Robbi, kemudian ya dibuang, tidak dimunculkan, lalu huruf ya juga yang mudhof ilaihnya domir mutakalim ini dibuang sehingga menjadi ya Robbi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tuh di situ juga Rabbi, di situ semula adalah ya Rabbi, bi-nya ya-nya dihilang dari huruf ba dan huruf nida juga huruf ya nida juga dibuang. Lalu pertanyaan mengapa huruf nidanya dibuang? Sebab begini. Ini tidak hanya terjadi pada bahasa Arab. Dalam bahasa kita juga sama. Kita seringkali menyebut orang, memanggil orang, menyuruh orang tanpa diawali oleh kata hai. Hai Bambang. Hai Suparno misalnya. Atau hai Muhammad.
hai Salman, hai Sulaiman. Nah, ketika menyebut nama-nama itu, orang-orang kita akan seru, kita akan panggil. Seringkali kita memanggilnya tidak menggunakan kata hai atau wahai, tapi cukup langsung menyebut namanya atau munadanya yang kita sebut, yang kita panggil. Muhammad, Sulaiman, Suparno, Bambang, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi ini berlaku untuk bahasa-bahasa yang lain juga, termasuk bahasa Arab. Begitu ya. Rabbana. Nah, berikutnya atina. Nah, atina ini terbuat dari dua kata. Yang terakhir ini adalah domir mutasil lagi. Domirun mutasilun. Mabniun ala sukuni. Nah, terus di sini setelah ati ini fi'il amar. Berarti ini adalah fi ma'li nasbin maf'ulun bihi. Fi ma'li nasbin maf'ulun bihi. Saya ingatkan kembali, apabila ada domir muttasil datang setelah fi'il, maka domir muttasil itu kedudukannya adalah maf'ul bihi. Nah, sekarang kita lihat ati. Ati ini adalah fi'il, tepatnya fi'il amar. Baik, ati adalah fi'il amrin. Fi'il amar. Fi'lu amrin. Mabniun ala jazmi ya. Amar itu mabni ala jazmi. Mabniun ala jazmi. Wa alamatu jazmihi. Nah, ini akan saya bahas agak panjang. Wa alamatu jazmihi. Hadfu harfil illati. Hadfu harfil illah. Ati ini adalah fil amar. Mabniun ala jazmi. Mabni atas jazm. Wa alamatu jazmi. Ciri jazmnya adalah hadfu harfil illati. Membuang huruf ilat. Mengapa ciri jazmnya adalah membuang huruf ilat? Ingat kemarin dalam pelajaran sorof. Rumpun 4. Nah, ini dari kata ata semula ya. Ata mudhari'nya adalah ya'ti. Amarnya adalah i'ti. I'ti. Nah, perhatikan, i'ti semula adalah i'ti ada huruf ya. Tetapi karena fi'il amar ini terbuat dari rumpun 4, yakni fi'il yang lampilnya terbuat dari huruf ilat, maka ciri fi'il amarnya itu adalah membuang huruf ilat. I'ti, lahinya la ta'ti. La ta'ti. Nah, tetapi dalam ayat ini kalimatnya adalah ati, bukan i'ti. Berarti kalau begitu ati bukan mujarrad. Kalau ata, ya'ti, i'ti, la ta'ti ini kan mujarrad. Sedangkan ati beda dengan i'ti. Nah, lalu ati ini dari kata apa? Mazid yang mana? Mazid kan ada 8 macam yang kita rumuskan. Nah, ini mazid yang mana? Nah, ketahuilah ati ini ada mazid bagian 1. A'ta. Huruf pertamanya fa'ilnya adalah hamzah. Lalu diawali hamzah, maka menjadi a'ta. A'ta. Nah, karena hamzah dan hamzah ini bertemu, maka kemudian disatukan. Hamzah dan hamzah kan huruf kembar, sama. Maka disatukan, dan ciri bahwa ini adalah semula 2 huruf, maka dipanjangkan. Inilah yang dalam bahasa ilmu tajwid ini yang disebut dengan mad badal, pengganti. Asalnya adalah a'ta, maka menjadi ata. Nah, tapi ata di sini bukan ata mazid bazan yang kedua, taman alif. Seperti nasoro, jalasa, bukan itu. Tetapi ata di sini adalah mazid bazan yang pertama, yakni tambahan hamzah sebelum fa'il. Lalu mengapa menjadi alif panjang? Ini alasannya adalah karena bertemunya 2 huruf yang sama, yakni hamzah dan hamzah.
kemudian disatukan, dan sebagai ciri bahwa ini semua adalah dua hamzah, maka alifnya dipanjangkan. Nah, ata. Mudhari'nya apa? Dari kata ata atau dari ata. Mudhari'nya kembali. Oke, saya lihat. Ata. Mudhari'nya adalah yu'ti, menggunakan hamzah kembali, bukan bukan berupa pemanjang. Yu'ti bukan begitu, tapi yu'ti. Bukan ata yu'ti, bukan begitu, tapi ata yu'ti. Nah, amarnya bagaimana? Amarnya semula begini. Semula ya, a'ti. Tuh. Ingat huruf ilatnya dibuang, sebab ini fil amar rumpun 4. Lampunya terbuat dari huruf ilat. Nah, semula adalah a'ti, la tu'ti. Fil nahinya la tu'ti. La tu'ti. Nah, perhatikan fil amar, semula adalah a'ti. Nah, lagi-lagi karena amar ini di sini ada dua hamzah bertemu, huruf kembar hamzah dan hamzah, dua hamzah, maka hamzah yang dua ini disatukan. Kemudian cirinya diberi pemanjang sehingga menjadi ati. Nah, jadi Bapak Ibu, apabila kita menemukan kata ati baik di Al-Qur'an maupun dalam doa, dalam hadis Nabi maupun dalam pembicaraan-pembicaraan kita, manusia biasa seperti kita, maka ati ini berasal dari kata ata, dan ata di sini adalah mazid wajah yang pertama, yakni berupa hamzah sebelum fa fi'il, bukan mazid wazan yang kedua. Saya akan coba buat bandingan. Kalau mazid wazan yang pertama kan begini, ata, sedangkan kalau mazid wazan yang kedua tambahan alif setelah fa fi'il maka menjadi begini, ata. Nah, yang nomor satu, karena hamzah bertemu hamzah, maka menjadi dipanjangkan ata. Begitupun mazid wazan dua, sama ata juga. Nah, kalau yang pertama ata yu'ti, kalau yang kedua ata yu'ati. Tuh, ata yu'ati. Amarnya nanti sama, ati. Ati. Nah, nahinya saya pindah ke atas untuk yang nomor satu. Nahinya adalah la tu'ti. Sedangkan yang nomor dua, nahinya adalah la tu'ati. La tu'ati. Primadinya sama. Ata, ata. Amarnya juga sama. Ati, ati. Tapi mudhari dan nahi berbeda. Nah, akan tetapi saya perlu sampaikan, sejauh yang saya tahu, seingat yang saya pernah pelajari, untuk mazid wazan kedua dari kata ata, itu tidak digunakan ya, atau tidak muncul. Seingat saya. Sehingga, jika Bapak menemukan kata ata atau ati, ata fil madhi, ati fil amar, maka ata atau ati di situ adalah mazid wazan yang pertama. Contoh yang lain misalnya di Al-Quran begini ya. Wa tidal qurba haqqahu. Atau ada lagi fil madhi. Wa tal mala ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu ya. Selesai untuk atina. Nanti apabila ada pertanyaan, ada soalan, nanti setelah ini ya. Ini saya selesaikan dulu. Nah, baik. Saya hapus. Rabbana atina ati fil amar mabni ala jazmi wa alamatu jazbi hadfu harfil illati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta fid dunya na dhamirun muttasilun mabni ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah ini maf'ul bihi, tetapi nanti kita akan tambahkan setelah ini. Fid dunya fi harfu jarin mabniun ala sukun. Nah, adunya majrurun. Wa alamatu jarrihi kasrotun muqaddaratun
kasroh muqaddaroh ala al alifil mamdudati muqaddaroh ala ditakdirkan atas alif alif yang mamduda ya, alifil mamdudati. Ad-dunya majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifil mamdudati. Ya, gitu. Hasanatan, mengapa tan mansub? Nah, karena ini ada maf'ulun bihsanin. Maf'ulun bihsanin, maf'ul bih yang kedua. Mana maf'ul bih yang pertama? Maf'ul bih yang pertama adalah atina, ini. Nah, ini maf'ul bih yang pertama dari ati. Makanya saya tambahkan di sini domir muttasil mabni ala sukun fi malin nasbin maf'ulun bi awalun tuh. Nah, ada maf'ul bi yang pertama. Maf'ul bi yang kedua adalah hasanatan. Makanya hasanatan adalah maf'ulun bi tsanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih dan seterusnya. Berikutnya wa fil akhirati wa harfu atfin mabniun ala fathi fil akhirati fi harfu jarrin mabniun ala sukun al akhirati mudhaf al akhirati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, fil akhirati ma'tufun. Karena setelah huruf atof wawu atau setelah wawu berupa huruf atof. Fil akhirati ada ma'tufun. Ma'tufun kemana? Ma'tufun ala fid dunya. Sehingga fid dunya adalah ma'tufun alaihi. Gitu. Itu ya, fil akhirati. Lalu hasanatan maf'ul bi lagi. Maf'ul bi. Kenapa maf'ul bi? Sebab wafil akhirati adalah ma'tuf kepada fid dunya. Karena fid dunya hasanatan. Karena hasanatan setelah fid dunya ada maf'ul bi, maka hasanatan setelah fil akhirati juga maf'ul bi. Sebab sama, fil akhirati hasanatan adalah ma'tuf kepada fid dunya hasanatan. Dan kita pernah sampaikan dulu bahwa ma'tuful mansubi mansubun. Ma'tuf mansub adalah mansub. Hasanatan ma'tuf kepada hasanatan yang pertama. Fil akhirati maaf. Hasanatan yang kedua adalah ma'tuf kepada hasanatan yang pertama. Sedangkan fil akhirati ada ma'tuf kepada fid dunya. Jadi hasanatan adalah maf'ul bih juga, maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Udah. Nah, terakhir di bawah kita lanjutkan yang bawah. Waqina. Nah, wawu harfun atfi. Baik, wawu harfun atfin. Terus, kina. Ki ini fil apa? Amr. Fil amrin ya. Ki fil amar. Tapi sebelumnya, ini ada huruf wawu kan? Berarti wawu itu huruf atop. Berarti kata setelah wawu ada ma'tuf. Nah, ki ini fil amar. Ma'tuf alainya kemana? Atina. Ma'tuf alaih kepada atina. Apa sebab? Ingat, cara mengetahui ma'tuf alaih itu adalah sama kedudukannya, maaf, sama jenisnya. Kalau setelah huruf atof adalah fil amar, maka ma'tuf alaihnya fil amar juga. Fil amar. Berarti ma'tuf alaihnya cari sebelumnya harus fil amar juga. Nah, di sini Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, fil amar yang ada di situ adalah ati. Maka ma'tuf alaih dari qi adalah ati. Itu fil amrin. Nah, qi ini fil amar dari kata apa fil madinya? Masih ingat kan? Kemarin kita bahas waqo. Modernnya adalah yaqi. Amarnya adalah qi, nahinya la taqi.
Ingat, apabila ada fiil yang fa'ilnya berupa huruf wawu, maka pada saat ditasrif ke fiil mudhari, fiil amar dan fiil nahi, huruf wawunya hilang. Maka semula waqo yauqi menjadi waqo yaqi. Lalu karena waqo termasuk rumpun 4, yakni lam fiilnya terbuat dari huruf ilat, maka ketika fiil amar huruf ilatnya dibuang. Sehingga kata wako yang dibuang bukan hanya huruf wawu pada saat amar, tetapi juga huruf ilatnya. Sehingga tinggal satu kata, tinggal satu huruf. Sehingga tinggal satu huruf saja, yakni ki saja. Wako yaki ki lataki. Jadi ki ini adalah fi'lu amrin. Nah, fi'lu amrin. Gimana i'rabnya? Fi'lu amrin mabniun ala jazmi. Kalau fi'il amar itu mabni ala jazm ya. Fi'il amrin mabniun ala jazmi. Tidak ada fi'il amar yang mu'rab, tidak ada. Tapi mabniun ala jazmi wa alamatu jarrihi apa? Hadfu harfil illah. Wa alamatu jarrihi hadfu harfil illati, membuang huruf ilat. Gitu. Sudah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Nah, di sini saya tuliskan ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Ini masih nampak tak tulisan saya di bawah? Nampak. Masih nampak? Baik. Nampak. Nampak. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Dalam setiap fi'il amar di situ sudah terkandung fa'il. Karena fi'il amar adalah mukhatab, maka dhamirnya adalah anta kalau mufrad, atau antuma kalau musanna, antum kalau jamak untuk mudzakkar. Kalau anti perempuan ya anti, antuma dan antuna. Lalu nah ini sama dengan yang di atas atina. Nah dalam kata atina, nah di sini juga sama. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, wa huwa maf'ulun bihi awwalun. Dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin ya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awal. Maf'ul bihi yang pertama dari kata apa? Dari kata qi. Peliharalah kami. Siapa yang dipelihara? Kami. Nah, terus adzaba. Kenapa fathah? Ini maf'ulun bihi tsanin. Maf'ul bihi yang kedua. Maf'ulun bihi tsanin mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Dan ciri mudhaf ingat tak boleh bertanwin. Semula adzaban, lalu karena mudhaf maka fathahnya tidak boleh bertanwin sehingga menjadi adzaban nari. Nah, nari mengapa kasroh? Jawabannya adalah karena mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Selesai bahasan tentang doa yang sudah sangat populer ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget.
Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.